Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa bagi Allah kehidupan pribadi manusia, terutama mereka yang menderita, harus memiliki prioritas di atas niat, di atas kepentingan apapun itu. Ketika nyawa seseorang dipertaruhkan, kita harus meninggalkan kepentingan kita dan keegoisan kita untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih boleh menikmati awal pagi yang cerah dan penuh dengan keberkahan-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk peduli terhadap sesama kami yang menderita dan putus asa, mereka yang dirasuki oleh kejahatan dan meninggalkan-Mu demi harta duniawi. Berkatilah kami hari ini ya Tuhan, agar dengan orang-orang yang kami temui hari ini, kami dapat membawa harapan baru bagi mereka dan mewartakan kebaikan dan kasih-Mu kepada saudara dan saudari kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita kembali ditunjukkan dengan kesetiaan Tuhan yang selalu menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah bahwa Dia akan mengaruniai seorang anak laki-laki bagi mereka. Janji-janji yang dibuat Tuhan bukanlah janji belaka, melainkan janji yang memberi kehidupan bagi umat manusia. Dengan kelahiran Ishak, mengungkapkan akhir yang bahagia bagi Abraham dan Sarah, karena mereka memiliki ahli waris yang berasal dari rahim Sarah. Namun tetap saja hak kesulungan Ishak menjadi masalah serius antara Sarah dan Hagar. Kemudian Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dari rumahnya, dan kisah pengusiran Hagar ini menjadi kisah yang sangat menyedihkan, di mana seorang ibu yang harus mengembara dan tidak ingin melihat putranya Ismail mati di padang gurun. Sangat menyakitkan bagi Abraham untuk mengabulkan permintaan Sarah. Namun dia harus menerimanya karena Tuhan telah mempersiapkan Ishak menjadi bapa dari banyak bangsa. Tentu saja dalam rencana Tuhan, Ishak akan menjadi orang yang melanjutkan keturunan Abraham. Tetapi Tuhan tidak melupakan Ismail, karena ia juga darah daging Abraham, dan Tuhan juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi kita menemukan misteri Tuhan yang tak terselami dan betapa tak terduga dan mengejutkan cara yang Tuhan gunakan untuk melaksanakan rencananya. Tuhan yang setia dengan janji-janjinya dan yang membuka mata kita untuk dapat melihat segala peristiwa yang tampaknya bertentangan dan bahkan dinodai oleh dosa, membuka jalan harapan ketika segalanya tampak hilang, dan menunjukkan kepada kita di mana menemukan air kehidupan seperti yang Ia berikan kepada Hagar dan Ismail di padang gurun. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini merupakan kisah yang mencoba menarik perhatian kita pada kuasa Yesus atas setan atau roh jahat yang menentang tindakan Tuhan dan kesehatan manusia. Ketika Yesus mencapai di seberang wilayah Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Wilayah Gadara merupakan wilayah orang-orang pagan, dan mereka adalah para penyembah berhala. Konteks ini ingin memberitahu kita bahwa kedua orang yang kerasukan setan, mereka terjebak oleh kejahatan, dan kejahatan yang tersirat di sini adalah kehidupan yang penuh kekerasan, kematian, dan kegelapan. Cara mereka menyapa Yesus menunjukkan bahwa mereka mengakui kuasa Tuhan atas kejahatan, sehingga mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Menghadapi sikap orang-orang ini, Yesus dengan tenang menghardik setan-setan itu, sehingga keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu,
dan akhirnya babi-babi itu terjun ke dalam danau dan lenyap secara mutlak. Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengundang kita untuk mengenali dalam hidup kita dan di dunia kita bahwa ada kejahatan yang mendiami kita dan pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan pribadi kita, terhadap hubungan kita dengan orang lain dan dunia, serta juga berpengaruh terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kedua orang yang dirasuki oleh kejahatan, sehingga mereka pun dapat bebas dan sembuh. Hanya Yesus yang dapat menghancurkan kejahatan yang menindas kita dan menjadikan kita manusia baru. Hal ini yang harus membuat kita semakin percaya kepada Yesus dan mendekatkan diri kita setiap hari agar kita tidak dirasuki oleh kejahatan dan membuat hidup kita lebih berarti bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.